Di balik kemudahan dunia digital, tersimpan ancaman yang tak terlihat. Saya hampir kehilangan segalanya. Saya jadi malu keluar rumah. Saya takut kalau anak saya tahu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan beberapa peraturan baru terkait dengan platform pinjaman online atau pinjol fintech peer-to-peer lending. Awal mulanya sih sebenarnya mencoba untuk melakukan pinjaman online yang legal. Karena pada saat itu nggak tahu yang mana legal, yang mana ilegal itu kita nggak tahu. Pokoknya kita taunya ini ada pinjaman, bunganya kecil, cicilannya waktunya panjang. Nah, akhirnya saya tuh coba yaudah ngajuin gitu kan. Dan memang prosesnya itu nggak terlalu rumit untuk pinjaman itu. Saat kebutuhan mendesak, pilihan bisa tampak mudah. Pinjam, lunasi, dan lanjutkan hidup. Namun, satu klik itu bisa menjadi pintu masuk ke jurang yang gelap. Tampilan aplikasinya ramah, prosesnya cepat. Tapi di balik layar, ada jerat yang tak mudah dilepaskan. Nah, permasalahannya di sini. Di saat nominalnya itu sudah besar, saya kesulitan untuk membayar cicilan per bulannya. Karena pada saat itu kondisinya memang keuangan sedang tidak baik, sedangkan saya mempunyai kebutuhan untuk pendidikan anak dan buat kesehatan anak. Akhirnya saya ambil yang lumayan besar, dan ternyata saya tidak bisa membayar cicilan bulanannya. Nah, akhirnya pada saat itu saya dapat info dari teman, coba nih aplikasi pinjaman. Yang pada situ saya juga nggak tahu kalau itu ternyata ilegal. Pinjol ilegal selalu menawarkan kemudahan. Dengan segala macam kemudian disampaikan. Cepat mendapatkan uang, pencairannya cepat, kemudian tidak repot-repot. Tidak terlalu lama menunggu, uang akan cair. Padahal di belakang itu sangat membahayakan dan menyengsarakan masyarakat. Jadi apapun alasannya, jangan menggunakan pinjol ilegal. Tapi karena pada saat itu memang butuh dan memang sangat-sangat butuh, akhirnya ya udah kita coba ambil. Nah, udah berjalan proses dan itu proses pencairannya benar-benar cepat. Jadi saya mengajukan itu selang 15-20 menit langsung cair. Nah, yang kita lihat trennya adalah memang lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, tapi juga ada pola yang lebih ke arah konsumtif. Utang yang tertunda dibayar, teror yang mengetuk setiap hari, ancaman digital berbalut kata-kata kasar, serangan terhadap harga diri, termasuk ancaman fisik. Korban juga mengalami kekerasan digital yang menghancurkan martabat. Apalagi di saat 2 hari sebelum jatuh tempo, mereka mengancam untuk menyebarkan foto-foto saya. Nah, disitulah yang akhirnya jadi permasalahan yang cukup besar buat saya di saat mereka sudah menyebarkan foto-foto saya yang digabung dengan mohon maaf dengan alat kelamin, padahal itu editan, dan itu yang benar-benar jadi membuat saya down, membuat saya drop pada saat itu, karena di saat foto itu disebarkan itu banyak teman-teman kantor gitu yang menelpon saya untuk menanyakan ini kenapa gitu, lo ada masalah apa gitu bahasanya. Nah, yang lebih parah lagi di saat mereka ngirim itu ke keluarga. Itu sampai kakak ipar saya aja sampai mau coba lapor polisi. Cuman saya tahan karena kondisinya saya takutnya nanti malah jadi panjang, malah jadi rumit. Ada satu teori psikologi yang sebenarnya bilangnya learn helplessness. Orang belajar untuk menjadi helpless, tidak mampu.
gitu. Dan itu kemudian menjadi cycle yang akhirnya karena ketidakmampuannya tidak lagi punya jalan. Beberapa kan kita sudah melihat kasus di mana akhirnya ekstrim, jadi orang bunuh diri. Sempat drop di situ, sempat ngerasa ini kondisi kayak gini, kayak gue gak pantas hidup gitu loh. Suara yang Anda dengar ini hanyalah satu dari puluhan ribu yang terjerat. Ada wajah-wajah lain dengan luka yang lebih dalam, dengan kisah yang belum didengar. Ketika rasa malu bercampur ketakutan dan ancaman menghapus privasi, itu bukan lagi soal utang. Itu trauma, dan trauma harus dikenali, dirawat, dan dipulihkan. Cuma pada saat itu berpikirnya, saya punya anak nih, gitu. Apa iya kalau saya mati anak saya bisa hidup seneng, gitu. Apa iya keluarga saya bisa terlepas dari ancaman-ancaman ini. Namun tak semua memilih berdiam. Otoritas Jasa Keuangan OJK hadir untuk menindak, melindungi masyarakat. OJK dalam hal ini sebagai Ketua Sekretariat Satgas Pasti bersama ke-21 lembaga dan kementerian anggotanya berkomitmen, sangat berkomitmen untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama terkait dalam penanganan dan pencegahan seluruh aktivitas keuangan ilegal, termasuk dalam hal ini adalah pinjol ilegal. Kami bahu-membahu dan sejauh ini sudah kita melakukan pemblokiran 11.000 lebih dari aplikasi, dari link atau URL yang dilaporkan oleh masyarakat atau hasil dari cyber patrol yang kami lakukan bersama anggota. Harus dibedakan antara pinjol ilegal dengan pinjol daring atau pindar, pinjaman daring yang saat ini diawasi dan terdaftar di OJK. Kenapa? Karena untuk pindar kami pastikan oleh OJK terdapat unsur perlindungan konsumen dan masyarakat. Sehingga demikian para penggunanya akan terbebaskan dari seperti bunga yang semena-mena, penagihan yang menggunakan kekerasan, atau bahkan kebocoran data pribadi. Itu semua tidak baik dan itu semualah yang kita atur supaya masyarakat menggunakan pinjaman daring yang diawasi dan terdaftar di OJK. Ini bukan tentang angka, tapi tentang keberanian untuk bicara. Korban pinjol ilegal bukan hanya statistik. Mereka adalah tetangga kita, guru kita, teman kita, bahkan mungkin juga keluarga kita. Saat mereka bicara, kita tak boleh diam. Kita menyimak, kita bergerak agar jerat ini tak beranak pinak. Kontak OJK 157, selamat pagi, dengan Naila bisa saya bantu? API ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi yang menjadi mitra OJK dalam konteks menjadi jembatan antara regulator dengan penyelenggara. Untuk solusi, gunakan pinjaman daring, pindar. Untuk mengatasi masalah, tidak terjebak dalam masalah, hindari pinjol ilegal. Kalau minjem buat usaha nggak apa-apa, Pak. Kalau buat yang lain nggak boleh. Saya pertama usaha punya 3 mesin, 1 obras, dan saya pengen nambah mesin lagi, minjem buat ngembangin usaha saya. Dulu mesin saya 3, sekarang alhamdulillah jadi 15, nambah lagi karyawan jadi 20. Ingat, pindar hanya meminta 3 akses. Kita sebut saja camilan, kamera, microphone, location. Ini ada semua di sini. Dan hanya itu, hanya 3 saja. Lebih dari itu berarti itu adalah bukan pindar. Pastikan itu adalah pinjaman online ilegal. Hati-hati menggunakannya. Begitu data pribadi Anda bocor, maka akan Anda sangat merugikan dan akan sangat menyengsarakan. Sesungguhnya, pinjaman daring, pindar, sistem ini menawarkan kemudahan bagi siapa saja yang membutuhkan. Namun,
tak semua berjalan di jalur benar. Ada perbedaan besar dan pinjol ilegal mengincar celah. Karena setiap klik adalah pilihan, dan setiap pilihan menentukan masa depan. Pilih yang aman, pilih yang resmi.